Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Rami? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Rami udah pernah konseling? Belum kak? Belum. Nah, jadi di sini kakak jelaskan sedikit ya tentang konseling itu. Nah, konseling itu proses pemberian nasihat atau solusi dari seorang konselor kepada kliennya ketika kliennya memiliki masalah. Nah, jadi dalam proses konseling kita nih selama 15 menit ke depan, Rami bebas mau bercerita apapun ke kakak karena di dalam konseling ini kita menggunakan azas kerahasiaan. Nah, jadi apapun yang Rami sampaikan selama proses konseling kita ini itu akan kakak jaga kerahasiaannya. Jadi Rami itu bebas mau ngomong apa aja. Jadi sebelumnya Rami ada masalah apa makanya datang konseling ke sini dengan kakak? Ada masalah keluarga kak? Ada masalah keluarga. Kalau kakak boleh tahu masalah keluarga itu yang seperti apa? Jadi orang tua Rami itu sejak kecil menuntut Rami untuk selalu mengikuti kemauannya kak. Sedangkan Rami gak sesuai dengan apa yang orang tua Rami inginkan. Berarti orang tua Rami mau Rami itu harus sesuai dengan keinginannya. Iya betul kak. Padahal Rami itu punya keinginan yang lain, punya kemauan yang lain gitu. Nah, sejauh ini Rami nuruti nggak? Rami turuti nggak kemauan orang tua Rami? Iya. Rami turuti. Jadi kalau udah Rami turuti gitu, masih ada nggak pandangan orang tua Rami yang salah dari Rami? Ada salah tuh nggak ada sih kak. Cuman kalau misalnya nih kan kak, kalau misalnya Rami mengikuti sebuah perlombaan atau juara kelas itu, kalau misalnya Rami dapat nomor 3 atau nomor 2, pasti yang ditanya tuh siapa yang juara 1 gitu. Seakan-akan mereka tuh nggak puas gitu loh kak dari hasil apa yang Rami dapatkan gitu. Berarti orang tua Rami itu maunya Rami itu harus bisa gitu, Iya. harus nuntut bisa gitu. Pokoknya semua itu harus bisa pokoknya. Semua harus bisa, tapi kita juga udah berjuang ya kan. Iya, Kita udah berusaha untuk memenuhi keinginan orang tua kita biar orang itu nggak kecewa gitu kan. Nah, kalau kayak tadi Rami bilang kalau Rami misalnya juara 3, nah, terus orang tua Rami nanya siapa yang juara 1 gitu. Jadi sebelum orang tua Rami nanya siapa yang juara 1 atau juara 2 gitu, nah apa pandangan, apa tanggapan orang tua Rami setelah Rami dapat juara? Kalau misalnya dapat juara 3 atau 2 tuh ya kayak biasa aja gitu. Malah ditanya siapa yang dapat juara 1 gitu. Seakan-akan tuh yang juara 3 2 tuh nggak berarti gitu. Jadi harus juara Iya, 1 harus gitu ya. nomor 1 kayaknya gitu. Nah berarti itu kan Rami bilang dari kecil kan harus kayak dituntut gitu Iya, kan, Kak, harus betul. sesuai dengan keinginan orang tua Rami. Nah selama ini kan Rami bilang tadi Rami ikuti terus kan, Rami ikuti terus kemauan orang tua Rami. Nah menurut Rami gimana perasaan Rami dalam mengikuti semua aturan keinginan orang tua Rami? Ya yang pasti tuh kak, Rami tuh ngerasa dituntut, kayak nggak bebas untuk menginginkan apa yang kita inginkan gitu. Sedih, kecewa, mungkin marah sama orang tua kita sendiri, tapi ya mau gimana, cara itu tuh ya orang tua kita gitu kan. Kalau misalnya kami pikir kalau misalnya kita nggak nurutin apa yang diinginkannya, nanti aku dibilang durhaka gitu kan. Tapi Rami juga mikir sih kak, sejauh ini kayak Rami itu sedih, kecewa dengan hati Rami, pikiran Rami. Jadi dalam diri Rami itu Rami merasa kayak ditekan gitu ya, kayak ada tekanan gitu ya. Jadi kayak mau melakukan sesuatu itu juga kadang pasti nggak langsung keputusan kita gitu kan, pasti kita kayak mikir gitu ya kan. Jadi menurut Rami itu gimana? Pernah nggak Rami ngomong ke orang tua Rami keinginan Rami itu seperti ini loh ya gitu, atau mak gitu? Pernah sih kak.
menurut kami, tapi kan nggak sesuai dengan keinginan aku gitu kan. Gimana nanti aku jalaninya? Pasti bisa lah kan, itu sesuai dengan keinginan orang tua katanya kan. Kan ada juga yang bilang ya ikuti apa yang orang kamu mau. Mungkin dari situ tuh dimudahkan sama Allah jalannya. Tapi pas awal-awalnya tuh Rami juga kecewa sih kak, nggak mau pertamanya kan. Tapi karena mungkin udah sering dah dari kecil gitu, jadi udah terbiasa iya. ya. Jadi sejauh ini Rahmi juga udah pernah ngomong sama orang tua, tapi jawaban orang tua Rahmi itu pengen anaknya jadi yang terbaik. Iya. Ya sebenarnya nggak salah sih jawaban orang tua Rahmi itu kan. Cuman ya kadang kita sebagai anak pastinya kita, apalagi kalau pikiran kita belum terlalu dewasa, kita pasti mikir kan, apalah kok aku dituntut kayak gini, pasti ada mikir kayak Iya, gitu kan, betul. kayak kecewa gitu kan. Tapi di sisi lain orang tua Rahmi itu pengen anaknya yang terbaik katanya. Memang ya Rahmi, seperti Rahmi bilang tadi, memang kalau kita ngikutin kemauan orang tua kita mungkin dimudahkan sama Allah gitu kan. Tapi ya namanya manusia kan, pastinya apalagi kita kan setiap manusia itu kan punya keinginan. Iya gitu kan. betul. Nah jadi kayak keinginan kita itu terhalang gak sih kalau kita kayak ngikutin orang tua kita terus? Iya kak, Tapi menurut orang tua kita itu yang terbaik ya Iya. kan. Tapi kalau kita ngikutin kemauan orang tua kita terus, jadi keinginan kita tuh kayak terhalang gak sih? Kayak nih kakak mau nanya sama Rahmi. Nah kalau Rahmi ngikutin terus kemauan orang tua Rahmi, jadi ada keinginan Rahmi ini, misalnya itu nggak sesuai dengan tuntutan atau keinginan orang tua Rahmi. Nah keinginan Rahmi ini Rahmi penuhi atau enggak? nggak bisa lagi sih kak Rami penuhi gitu, karena kalau misalnya Rami penuhi gitu ya salah di mata mereka gitu. Jadi kalau Rahmi ikut lomba atau ikut organisasi kayak gini, itu orang tua Rahmi gimana tanggapannya? Kalau misalnya lomba ya pasti didukung ya Iya. kak. Tapi kalau misalnya organisasi enggak Didukung. Tapi pertama sih organisasi itu kayak itu kan bukan keinginan mereka, keinginan Rami. Tapi kalau misalnya organisasi itu asalkan jangan berdampak ke nilai atau apa gitu, bagi mereka nggak masalah sih kak. Kalau masalah organisasi. Kalau masalah lomba-lomba gitu ya pasti didukung sama orang tua kita. Iya. Kan? Tapi memang iya sih, ada yang bilang organisasi itu nggak akan berdampak sama nilai kita kalau kita bisa membagi waktunya. Iya. Tapi memang ada bukti nyata, sebagian orang tuh lama di perkuliahan dia tuh karena organisasi kan, karena lebih pentingin organisasi dia. Nah mungkin niat orang tua Rahmi itu kurang setuju Rahmi ikut organisasi itu, memang mungkin itu orang tua Rahmi takut nggak berdampak ke nilai Rahmi kan, takut guru gitu nanti hasilnya. Tapi itu di Rahmi lagi, di pilihan Rahmi lagi. Kalau menurut Rahmi kira-kira mampu, kira-kira sanggup membagi waktu, bisa membagi waktu dengan baik, nggak membuat nilai Rahmi turun. Nah itu nggak apa-apa sih Rahmi lakukan kalau menurut kakaknya, karena kapan lagi? Iya kak. Kalau kita sudah selesai kuliah, nggak akan kita ada ikut organisasi gini lagi, karena kita ikut organisasi ini juga nambah pengalaman gitu kan. Jadi kita yang nggak kita tahu jadi kita tahu gitu kan. Nah kalau menurut kakak nggak apa-apa sih Rahmi ikut aja kalau Rahmi bisa bagi waktu ya. Tapi kalau menurut Rahmi kurang mampu bagi waktu karena ikut organisasi itu atau banyak kegiatan yang lain atau banyak tugas yang lain, kalau menurut kakak tinggalkan aja, karena dari awal juga orang tua juga kurang setuju kan. Takutnya nanti karena orang tua nggak setuju kita lakukan terus, nah berdampak, ada dampaknya ke kita gitu. Jadi kalau Rahmi bisa membagi waktunya gitu kan, nggak apa-apa sih. Tapi pastinya masih ada juga ya kayak tekanan gitu bilang dia Rahmi, karena apalagi dituntut dari kecil ya, sejauh ini ya bertahan dengan tuntutan kemauan orang tua gitu kan. Nah jadi selama ini Rahmi melakukan semuanya itu
sesuai dengan keinginan orang tua Rami lah. Jadi milih jurusan ini Rami itu kemauan sendiri atau keinginan orang tua juga? Orang tua. Orang tua Ya. juga. Rami nggak pengen jurusan ini Nggak sih, Kak. pengen. Ya. Berarti ini dari orang tua juga. Iya. Semoga berkah lah ya ilmu yang didapat karena itu juga tuntutan dari orang tua kan. Tapi ikhlas kan menjalani kuliah ini gitu kan. Pertama sih waktu masuk apa aku masuk jurusan Pertama ini. berat lah ya. Ya apalagi lihat teman kita yang masuk jurusan yang kita inginkan, tuh hati kita kayak sakit banget, Iya. rasanya sedih. Andai aku ada di posisi Iya, itu. harusnya aku yang pakai baju Iya. itu, harusnya aku yang belajar di sana. Tapi ya gimana lagi kan, mungkin ya pilihan orang tua kata orang yang terbaik. Dan mungkin kalau misalnya orang tua ridhoi, orang juga ridhoi ya. Nah dulu Rami ngomong ke orang tua tuh waktu sekolah atau gimana? Ngomong ke orang tua kalau Rami tuh pengen kayak gini loh ya gitu. Rami ngomong kayak gitu malah semenjak Rami kelas 3 MTS lagi. Berarti ganti. Iya. Kalau udah di kuliah ini pernah nggak Rami ngomong gitu? Udah enggak sih, karena kalau misalnya Rami ngomong ya enggak ada apa-apanya, enggak berarti gitu kan, karena Rami udah masuk jurusan ini. Kalau misalnya Rami keluar lagi kayak sia-sia gitu kan, karena juga dibiayain sama orang tua, sadar diri juga sih. Iya maksud kakak entah keinginan yang lain, keinginan orang tua yang lain. Kan masih Rami jalani terus kan sesuai dengan keinginan orang tua Rami. Pernah nggak Rami ngomong gitu? Rami tuh pengen kayak gini, Rami tuh maunya gini, Rami tuh punya keinginan gini. Pernah nggak ngomong gitu semenjak udah kuliah? Enggak lagi sih Kak, Nggak ada. lebih ke ya udah iyain aja. Iyain aja. Tapi ada kalanya kita juga capek kan. Iya, mengiyain betul terus sekali. kan. Jadi ada kalau pandangan kakak nih ya, ada orang tua nih mungkin ketika dia melihat anaknya sudah dewasa, sudah betul-betul dewasa, mungkin pikiran dia itu udah berubah. Jadi mungkin besok ini Rahmi terlalu capek ngikutin kemauan orang tua Rahmi karena dituntut terus-terusan gitu kan. Rahmi boleh kok ngomong aja sama orang tuanya baik-baik, nggak apa-apa. Ngomong baik-baik dulu gitu kan. Mana tahu orang tuanya mikir kan, oh iya dia udah dewasa sekarang, selama ini dia selalu ngikuti kemauan kami. Mungkin dia tuh punya keinginan sendiri juga gitu kan. Ada tuh orang tua tuh semakin gitu, semakin kita dewasa baru dia pikirannya tuh baru terbuka luas gitu kan. Oh iya, aku terlalu menuntut anakku, dia ini udah dewasa, mungkin inilah jalannya dia menentukan pilihannya, inilah mungkin jalannya dia menentukan apa yang dia mau gitu kan. Rami nggak apa-apa kalau besok ini ada kalanya Rami capek gitu kan. Rami bilang aja sama orang tua baik-baik gitu, nggak apa-apa, karena Rami juga kan punya keinginan sendiri gitu. Nggak mungkin kita ya gimana ya, memang bagus sih diatur orang tua terus, apalagi yang diatur itu demi kebaikan kita. Tapi kan kalau yang kita lakukan itu juga baik, karena itu keinginan kita juga kan. Tapi nggak apa-apa dong, nggak ada salahnya kita mencoba. Jadi nggak apa-apa, Rani ngomong aja sama orang tuanya baik-baik. Biar tahu juga gimana keputusannya kan, atau Rami udah boleh ngambil keputusan Rami, ngambil keinginan Rami yang sesuai dengan keinginan Rami, atau memang Rami itu harus memang betul-betul ngikuti kemauan orang tua gitu kan. Nggak apa-apa. Mungkin kalau solusi atau arahan dari kakak untuk menyelesaikan masalah Rami itu gitu aja, daripada Rami pendam-pendam terus kan. Karena Rami juga bilang dulu waktu kelas 3 MTS kan ngomong kayak gitu ke orang tua. Sekarang belum pernah lagi kan. Nggak apa-apa Rami ngomong aja baik-baik, biar enak sama enak gitu loh, biar lega juga Rami kan, biar jangan kayak ada dalam diri tuh kayak dituntut-tuntut terus gitu. Mungkin dari kakak itu aja untuk Rami. Ya baik. Rami gimana solusinya kalau
untuk menyelesaikan masalah Rami lah misalnya. Rami dulu juga mikir kayak gitu sih kak. Kayak kapan waktunya aku bisa kayak ngomong gitu sesuai apa yang aku inginkan gitu. Tapi sejauhnya ada nggak Rami pengen ngomong gitu ke orang tua? Pengen sih kak, cuman Belum waktunya. ya Tapi ada rasa pengen. ya pengen. Ya bagus sih, keputusan Rami itu bagus. Ada kemauan, ada keinginan ngomong sama orang tua, tapi mungkin belum sekarang gitu kan. Ada waktunya nanti, mungkin mau cari waktu yang tepat dulu kan. Kalau sekarang mau ikuti alurnya aja ya. Gitu. Nah kalau dari kakak ya kayak kakak bilang tadi, kalau memang merasa terbebani gitu kan, nggak apa-apa ngomong aja baik-baik sama orang tua lagi. Nah mungkin dari kakak itu aja ya Ya kan. untuk masalah ini. Semoga apa yang kakak berikan sama Rami, solusi yang kakak berikan sama Rami, mungkin dapatlah menambah gimana ya, oh iya kayak yang kakak saran itu aja lah gitu ya. Iya kak. Mungkin seperti itu aja ya, mungkin sampai situ aja proses konseling kita hari ini. Makasih udah mau cerita sama kakak, udah mau terbuka sama kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.